Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah yang kami muliakan, segala puji hanyalah milik Allah. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah yang kami muliakan, alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian agenda, kegiatan demi kegiatan di program perjalanan ibadah haji kita di tahun ini, alhamdulillah terlaksana secara umum, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala aktivitas kita. Tak terasa kita sudah menyelesaikan semua rukun dan wajib haji kita. Tadi pagi terakhir kita melaksanakan tawaf wada, maka berakhir sudah prosesi ibadah haji kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Jeddah atau check out dari apartemen sebagaimana yang telah kita rencanakan, insya Allah di siang kali ini, kesempatan yang baik ini kita akan adakan acara penutupan kegiatan atau program ibadah haji kita di tahun ini 1436 Hijriah, dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Utama PT Ramadan Wisata. Kemudian yang kedua adalah penyerahan piagam penghargaan secara simbolis kepada dua jamaah haji. Yang pertama perwakilan dari bapak-bapak, yang kedua perwakilan dari ibu-ibu. Kami ambil usia yang tertua. Kemudian yang berikutnya adalah doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh beliau Ustadz Didik Haryanto LC-MA. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan sebelum meninggalkan apartemen ini kita saling memaafkan dengan berjabat tangan. Bapak-bapak, nanti kita saling berjabat tangan dengan petugas dan pembimbing, dan ibu-ibu berjabat tangan masing-masing ibu-ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu, acara yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Direktur PT Ramadan Wisata Ustadz Miftol Abdurrahman LC. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya serak-serak. Oleh-oleh haji, Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dan hidayah Allah. Yang paling kita syukuri adalah kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan ibadah sehari-hari, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak meninggalkan kota Mekah menuju ke tanah air, maka pada kesempatan siang hari ini kami minta waktu Bapak Ibu sekalian untuk sejenak kita di sini, karena setelah ini
sulit sekali untuk berkumpul lagi seperti ini. Nanti kita ke Jeddah sudah masing-masing masuk kamar masing-masing, sudah mikirkan pulang. Kemudian di bandara apalagi yang kita hadapi adalah kita tinggal menunggu pembagian tiketnya. Apalagi di pesawat tidak mungkin lagi. Maka pada siang hari ini adalah momen paling penting, meskipun sebentar kita sempatkan untuk bertemu bersama seperti ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah semua rangkaian sudah kita lalui dan kita tinggal meninggalkan kota Mekah, berpamitan dengan kota Mekah. Tadi pagi kita sudah berpamitan dengan Masjidil Haram, dengan Baitullah, dan sekarang kita akan meninggalkan sebentar lagi. Kami mewakili dari keluarga besar PT Nur Ramadan Wisata, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya selama ini. Bahkan kami lihat di antara rombongan-rombongan Nur Ramadan beberapa tahun terakhir ini, kami melihat dan merasakan rombongan tahun ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kami merasa rombongan yang paling enak. Dari kedisiplinannya, keikutsertaan program dan lain sebagainya, kekhusyuannya, ketenangannya, kerjasamanya yang luar biasa. Ini kami dari tim Nur Ramadan merasakan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah bagian terpenting yang mendukung keberhasilan acara kita. Coba sebaliknya, kalau tidak seperti itu, bagaimana kita mengadakan acara-acara kita yang sudah kita rancang? Tentu akan menghambat rencana meraih kemabruran haji. Maka dengan demikian kita berharap dan berdoa, semoga apa yang sudah kita raih ini, ibadah yang selama ini kita dapatkan ini, dimabrurkan haji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita pulang ke tanah air dengan membawa haji yang sukses, meskipun oleh-olehnya batuk dan sebagainya itu biasa. Kata orang, kalau tidak batuk hanya onta saja katanya. Onta saja yang tidak batuk. Jamaah haji itu kebanyakannya batuk. Mungkin ada yang sudah sembuh, ada yang baru. Saya baru kemarin kena batuk. Alhamdulillah dapat oleh-oleh pulang dengan suara seperti ini. Kedua, Bapak sekalian, kami juga tak lupa mengucapkan kepada jajaran tim kami Nur Ramadan yang sudah bekerja keras ikut bersama-sama mensukseskan acara ini. Yang pertama kali tak lupa juga yang kami ucapkan kepada Bapak Roed Kadir selaku komisaris. Beliau juga sebagai bapak kami sekaligus guru kami yang banyak mengarahkan hal-hal, memberikan ilmunya kepada kami untuk bisa bersama-sama melayani Bapak sekalian. Selanjutnya juga kepada tim pembimbing Ustaz Didi dan timnya, beliau alhamdulillah sudah banyak memberikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian selama ini. Acara-acara ibadah dari awal sampai akhir juga sudah dirancang sedemikian rupa, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kemudian tim teknis mulai dari guide, transportasi, tim teknis yang lain, alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih. Teman-teman ini tidak kenal capek, pagi, siang, malam bekerja, yang bagi kami tidak mengenal capeknya. Karena apa? Karena teman-teman ini punya prinsip khidmatul hujjat syarafun lana. Melayani tamu Allah merupakan sebuah kemuliaan bagi kita, bagi kami. Kemudian dari tim medis juga Dr. Zainal, alhamdulillah Dr. Masur juga. Dr. Zainal selain sebagai dokter tapi bisa
ilmu agamanya luar biasa, ceramah kesehatan, ceramah agama. Bapak Ibu sekalian dengan senang mendengarkan ceramahnya. Semua itu insya Allah bisa kita manfaatkan ilmunya, yang tidak baik kita tinggalkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam semua ini tentu kita sudah bersinergi dengan baik antara Bapak Ibu sekalian dengan kami. Yang ini kita harapkan sebagai upaya kita untuk mensukseskan acara haji kita. Dan tak lupa pula, kami tentunya di dalam semua perjalanan ini dari awal sampai akhir tentu tidak luput dari kekurangan. Tidak ada yang sempurna Bapak sekalian. Tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun yang sudah kita rencanakan pasti banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami atas nama manajemen Nur Ramadan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam perjalanan ini selama mendampingi Bapak Ibu sekalian ini, baik ada tutur kata, ada tingkah laku, ada ucapan dan sebagainya, baik dari kami, dari tim pembimbing ibadah, dari tim teknis backguide atau apa, ada misalnya kata-kata yang menyinggung, ucapan yang tidak enak didengar selama ini, atau mungkin dalam kami cara melayaninya mungkin kurang tepat. Yang seharusnya yang diharapkan Bapak Ibu sekalian mungkin seperti ini, tapi mungkin kami melayaninya berbeda. Ini juga kami minta agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu upaya yang maksimal sudah kami lakukan. Tentu kekurangan itu adalah sifat dan kelemahan kami. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, kami mewakili dari tim, dari teman-teman, mohon maaf, mohon direlakan semua kelalaian, semua kekurangan ini, sehingga kami pulang ke tanah air bersama Bapak Ibu sekalian. Kami sudah plong, tidak menanggung misalnya dosa atau kesalahan dari Bapak Ibu sekalian. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah besok malam akan terbang jam 9 malam dengan pesawat Saudia. Namun ada dua saudara kita yang kemungkinan besar tidak bisa ikut pulang bersama kita. Yang pertama Bapak Paijo, rombongan 1, keluarga Ibu Juminten, Ibu Jum, rombongan 1 dari Yogyakarta, sejak tanggal 11 Dzulhijjah kemarin dirawat di rumah sakit Mina. Sampai sekarang masih dirawat di sana. Kemarin kami menjenguk ke sana. Alhamdulillah perkembangannya agak membaik. Dan tadi barusan informasi dari Dr. Zainal juga kesehatannya sudah agak membaik. Kita doakan bisa cepat sembuh dan segera pulang ke tanah air dengan selamat. Yang kedua, saudara kita Bapak Nurdian Khairin, adik kandung dari Ibu Nurul, Dr. Nurul Aina, rombongan 2 dari Banjarmasin, domisili di Jogja. Hari terakhir juga sakit, kena serangan jantung, dan kemarin lusa kami bersama Dr. Nurul Aina sempat jenguk ke sana dan katanya harus dioperasi bedah jantung, sehingga harus tertahan kurang lebih 8 hari sampai 12, tidak bisa pulang bersama kita. Kita doakan juga mudah-mudahan segera disembuhkan dan pulang ke tanah air selamat dan bertemu dengan keluarganya. Nanti kita mohonkan doa dari Ustaz Didi untuk saudara-saudara kita yang tadi sakit. Ini Bapak-Bapak sekalian, dari kami mewakili dari Nur Ramadan, keluarga besar Nur Ramadan, secara garis besar kami berterima kasih dan mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan dari Direktur Utama BTN Ramadan Wisata, Ustadz Bintul Abdurrahman LC. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan pahala kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah penyerahan piagam penghargaan kepada 2 jamaah haji secara simbolis. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian akan menerima di perjalanan atau pada saat Bapak Ibu berada di Jeddah. Yang pertama kami serahkan kepada Bapak Arya Winarya Artadinata, asal dari Subang. Beliau rombongan bis 5, usia beliau 78 tahun. Kepada beliau Bapak Arya Winarya Artadinata kami persilahkan, dan kami mohon kepada Ustadz Bintul Abdurrahman selaku direktur untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada beliau. Terima kasih Pak Arya. Alhamdulillah beliau sekalipun termasuk jemaah yang usianya paling sepuh, tapi alhamdulillah kami teringat ketika di Mina ikut serta di tim udur, tapi alhamdulillah jalan kaki panas-panas kuat sampai keluar dari terowongan. Subhanallah. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Arya atas keikutsertaannya, dan alhamdulillah beliau termasuk jemaah yang sehat, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, piagam penghargaan akan kami serahkan kepada Ibu Haja Ara Suhara Muhammad Isa, asal dari Tasikmalaya, usia beliau 83 tahun. Subhanallah. Beliau di rombongan bis 4. Ya. Ya, kami mohon kepada Ustadz Didi Haryanto LCMA selaku kami mohon kepada Profesor Dr. Zainal Muttaqin, kami mohon untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Ibu Ara. Subhanallah, beliau usianya 83 tahun, namun terlihat masih energik, nampak 20 tahun lebih muda. Ya, kami ucapkan selamat kepada Ibu Ara atas ikut sertaannya dalam program haji di perjalanan tahun ini. Mudah-mudahan kepada beliau, Bapak Arya dan Ibu Ara dan Bapak Ibu sekalian semuanya, mudah-mudahan meraih haji yang mabrur, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara terakhir yaitu kita saling bermaaf-maafkan, kami mohon kepada beliau Ustadz Didi Haryanto LCMA untuk memimpin doa. Yang pertama, doa agar kita semua memperoleh haji yang mabrur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa dosa yang kosong. Artinya dosa-dosa kita sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, dan kita memperoleh pahala yang melimpah serta kemakburan haji kita. Dan juga kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang pada asalnya kita berangkat bareng dari tanah air, namun qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan beliau Bapak Nurdian dan Bapak Paijo saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Juga kami mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kita kepulangan haji ini
diberikan kesehatan selalu. Yang masih batuk mudah-mudahan sebelum sampai rumah sudah sembuh, alhamdulillah. Kemudian diberikan keselamatan dan kelancaran. Baik, kepada beliau Ustadz Didi Haryanto SMA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Mifdol tadi, direktur kita yang sangat setia dengan para jemaah. Saking setianya, ketika lihat jemaah pada batuk, sehari sebelum pulang beliau sengaja biar batuk. Bapak Ibu, mosok jemaahnya batuk, direkturnya enggak. Jadi ini insya Allah salah satu bentuk kesetiakawanan beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mohon waktunya sejenak karena ini sangat penting untuk kepulangan kita di tanah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, kepada orang, maka dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebagaimana kita saksikan bersama, perjalanan ibadah haji pada tahun ini walaupun secara umum berjalan dengan baik dan sukses, tapi banyak momen-momen di mana momen itu di luar kendali manusia dan dugaan. Ada beberapa musibah yang kita saksikan bersama sejak hari kedua keberadaan kita di Mekah, dengan hujan lebat dan jatuhnya kren, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kejadian di Mina, Bapak Ibu. Ini semua pasti Bapak Ibu ketika pulang ke tanah air pasti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Maka cara kita menjawab itu juga akan sangat menentukan kemakburan haji kita. Ada baiknya kiranya Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan beberapa hal yang berkenaan tentang masalah ini. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita. Kedua, apa yang terjadi semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, berkenaan dengan musibah-musibah ini, kita punya tugas setelah pulang dari ibadah haji. Tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Para jamaah haji dan umrah, mereka adalah duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita pulang nanti, kita punya kewajiban untuk menjadi duta-duta Allah. Di antaranya adalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Apa yang terjadi dengan musibah-musibah itu, terutama yang di Mina, Bapak Ibu, kita semua tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Informasi begitu carut-marut dan sulit untuk kita memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Begitu juga sampai saat ini pemerintah Saudi masih melakukan kajian yang mendalam. Namun yang jelas Bapak Ibu, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita rasakan langsung di sini. Di balik semua kekurangan, kita sudah merasakan
bagaimana kerja keras para penanggung jawab Bapak Ibu. Kita saksikan langsung di Arafah, di Mina, ketika melempar jumroh. Kita bisa saksikan bagaimana para petugas, saudara-saudara kita yang seiman dan seislam, baik itu tentara maupun polisi, mereka bahkan tidak sedikit yang sambil bertugas berusaha untuk menyemprotkan air ke kita, membagi-bagikan air, membantu orang yang kesulitan. Hal-hal yang kita saksikan langsung, yang tidak ada perdebatan di dalamnya, ini pantas untuk kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, kita melihat bukan kita membela pemerintah Saudi sebagai negara Saudi, tapi kita melihat adalah mereka sebagai pelayan dua tanah suci ini yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk melayani para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita saksikan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sakit mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa sekali, walaupun mereka dikecam oleh mereka yang tidak suka kepada keimanan. Maka kami melihat Bapak Ibu, mereka ketika menyerang para petugas di sini, kita jangan sampai terbawa arus. Mereka sebenarnya bukan menyerang para petugas dan pengelola di sini, tapi mereka ingin menyerang rukun-rukun keislaman kita. Kita banyak melihat dari komentar-komentar yang ada, seakan-akan ibadah haji itu tidak membawa kebaikan. Seakan-akan ibadah haji itu hanya untuk foya-foya. Padahal kita bisa melihat bagaimana dekilnya kita ketika di Arafah. Kalau kita berbelanja itu salah satu bagian saja, dan itu dibolehkan oleh Allah. Mereka tidak pernah melihat bagaimana penderitaan kita ketika memakai dua kain ihram, bagaimana semua negara dengan bahasa yang sama, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, persatuan kita ketemu di lift, ketemu di tempat lempar jumroh, saling bertanya dari mana, padahal sama-sama tidak tahu bahasanya Bapak Ibu. Mereka ingin merusak persaudaraan kita. Ini yang harus kita hilangkan dan kita cegah setelah kita pulang ke tanah air kita. Usaha-usaha musuh untuk menimbulkan permusuhan di antara umat Islam, ini yang menjadi kewajiban kita untuk memadamkannya. Allah sudah jelas berfirman, kullama aradu, setiap kali mereka berusaha untuk menyalakan naron lil harbi, setiap kali mereka ingin menyalakan api perpecahan di antara umat Islam, atfa'ahullah, Allah pasti akan mematikan usaha-usaha mereka. Maka menjadi sebuah kehormatan bagi kita yang haji tahun ini, kalau Allah memilih kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diistimewakan untuk ikut mematikan api-api perpecahan itu, dengan kita mengatakan bahwa apa yang kita alami persaudaraan luar biasa. Bahkan kami saksikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak Ibu, ada saudara kita ya, kalau Haji Plus ini rata-rata bahasa Inggrisnya bagus-bagus lah, walaupun hanya yes dan no, tapi minimal tahu lah, pernah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau jemaah reguler, bahasa Indonesia saja kadang nggak paham Bapak Ibu. Tapi kami saksikan di Masjid Nabawi, orang Indonesia sudah tua dari desa duduk dengan jemaah haji dari Turki, juga sudah tua, dari habis asar sampai isya ngobrol nggak berhenti-berhenti. Coba, yang orang Turki nggak paham bahasa daerahnya, yang orang Indonesia nggak paham bahasa Turki. Apa yang mengikat? Keimanan kita Bapak Ibu. Ini yang ingin mereka rusak dengan memunculkan kebencian kita kepada orang-orang yang sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian,
Karena salah satu tanda kemabruran haji adalah tibul kalam, amut ta'am. Rukun atau kemabruran haji itu adalah kata-kata yang bajik, kata-kata yang baik, dan it'amut, memberikan makan. Kalau memberikan makan, kami yakin udah Bapak Ibu ini begitu pulang udah syukurannya mesti besar-besaran lah. Ya, bahkan sudah ada yang katanya mau dijemput 8 bis. Wah, ini bisa macet ini terminal di Jogja dan di Bapak. Nah, Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan tibul kalam, kalaupun ada kejelekan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyembunyikan kelemahan, man satara, barang siapa yang menyembunyikan keburukan seorang mukmin, maka Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat kelak. Kalaupun kita dapat keburukan sini, kewajiban kita menutup, bukan menyebarkannya. Apalagi secara langsung Bapak Ibu, kita jarang sekali mendapatkan keburukan itu. Yang ketiga Bapak Ibu, ibadah haji ada 3 fase. Yang pertama prahaji, yang kita tandai dengan manasik, kurang lebih 1 tahun kita lakukan. Yang kedua boleh dibilang intinya adalah pelaksanaan ibadah haji yang kurang lebih 26 hari, atau intinya dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Panas iya, jalan kaki iya, capek iya, tapi semakin hari semakin hilang capeknya, tinggal kenangan-kenangan indah. Bapak Ibu, tugas yang tidak kalah ringannya, tugas yang tidak kalah beratnya, dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga kemabruran haji kita. Bapak Ibu, sebelum haji kita bisa bareng-bareng. Ketika kita tawaf, sa'i, ukuf, kita bisa bareng-bareng di tempat yang sangat mulia. Boleh dikatakan jangankan berbuat maksiat, kepikiran bermaksiat saja enggak ada yang ngajak di antara kita ayo bermaksiat, enggak ada. Rata-rata Bapak Ibu, ayo membangunkan kita jam 2 tadi malam, walaupun ngantuk setengah 2, jam 2 kita bareng-bareng. Ini Bapak Ibu, kenangan indah ini tidak akan kita dapatkan setelah pulang ke tanah air. Nggak ada nanti di kantor kita Bapak Ibu orang yang mengingatkan lagi, sudah azan, ayo cepat. Masjid sejam sebelum azan akan ditutup, ayo kita tawaf bareng. Yang ngajak kebaikan seperti ini nanti gak akan kita temukan lagi Bapak Ibu. Maka pasca haji tugasnya sepanjang hidup kita itu lebih berat. Maka kami berharap Bapak Ibu nanti ada tidak hanya sekedar pertemuan pasca haji. Kami lihat sekilas Bapak Ibu dari kuesioner yang dibagikan, rata-rata mengatakan ingin ketemu setiap bulan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa, semangat yang luar biasa. Ketemu setiap bulan itu tidak mudah. Tapi juga Bapak Ibu, mempertahankan keimanan dan kemabruran haji kita itu tidak cukup hanya dengan 1 bulan. Setiap hari banyak orang yang akan berusaha untuk menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kita. Maka Bapak Ibu, kami musyawarah dengan Ustaz Mifdal di Jogja, kemudian Ustaz Agung di Balikpapan, dan kawan-kawan di cabang-cabang lain. Nanti akan sangat bagus Bapak Ibu, insya Allah non Ramadan akan ada satu tempat khusus untuk pengajian kita, yang mungkin itu lintas angkatan. Jadi setiap minggu mau ngaji pun ada di situ. Mungkin ngajinya 5 menit, 10 menit. Setelah itu kita ngobrol saja. Karena sekedar ketemu saja Bapak Ibu, itu sudah bisa mencas baterai kita. Alhamdulillah kalau misalkan kita punya proyek akhirat bareng-bareng. Kalau kemarin ada Syekh Bapak Ibu yang memberikan nasihat kepada kita,
beliau punya proyek tahfidz anak usia dini. Mungkin ini akan bagus kalau masing-masing angkatan ini punya satu tempat untuk memfasilitasi tahfidz anak usia dini. Tugas utamanya biar kita bisa punya tempat bareng-bareng untuk duduk bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Bapak Ibu, ini insya Allah proyek yang luar biasa, karena satu ayat kata Rasulullah, barang siapa yang terlibat mengajarkan satu ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahalanya selama Al-Quran ini masih dibacakan. Bapak Ibu mungkin bisa membangun masjid 100 tahun hancur selesai, tapi kalau kita ikut terlibat dalam mengajarkan Al-Quran, apapun energi kita mencarikan murid, tidak harus dalam bentuk materi, dalam bentuk pemikiran, bareng-bareng. Nah, ini Bapak Ibu akan jadi tabungan kita. Selama Quran masih dibaca, pahalanya akan tetap ngalir kepada kita. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, pernah kami sampaikan di Madinah bagaimana Rasulullah, manusia terbaik, hamba Allah yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga, beliau 2 hari sebelum meninggal dalam keadaan sakit, badannya lemah, beliau naik ke atas mimbar meminta kisos kepada siapapun yang pernah beliau sakiti, baik dengan kata-kata maupun dengan tangan beliau. Pertama kali tidak ada yang mau kisos, kedua tidak ada yang mau, ketiga kemudian Uqasyah datang mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah memukul perutku ketika perang Badar, aku akan kisos. Semua orang menangis Bapak Ibu. Lalu Rasulullah mengatakan, silahkan kisos wahai Uqasyah. Uqasyah bilang, ya Rasulullah, engkau memukulnya dengan cemeti yang kau miliki. Rasulullah minta kepada Abu Hurairah untuk mengambil cemeti dari rumah putri beliau Fatimah. Kemudian Uqasyah bilang, ya Rasulullah, engkau memukulku ketika perutku tidak tertutup dengan baju. Lalu Rasulullah juga membuka perut beliau. Semua sahabat menangis pada saat itu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa taubat kita dengan Allah tidak akan diterima manakala dosanya berkenaan dengan sesama manusia. Kalau pada saat pelaksanaan ibadah haji, kami mohon Bapak Ibu untuk bersabar, untuk menahan kata-kata, sama sekali bukan karena kami tidak mau dikomplain, kami tidak mau untuk diprotes, tapi tujuan utama kami agar ibadah haji kita tidak rusak karena amarah dan emosi kita. Hari ini Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan semua rentetan ibadah haji kita. Maka kami mewakili para petugas dari Nur Ramadan, kami yakin seyakin-yakinnya, kami tidak sebaik Rasulullah, kami tidak sesuci beliau, pasti banyak kata-kata dan tingkah laku kami yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon Bapak Ibu berkenan memaafkan kami. Kalaupun Bapak Ibu harus mengkisos kami dari hati terdalam kami pun siap, karena sesakit apapun itu lebih ringan dibandingkan nanti kami harus mendapatkannya di akhirat. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Bapak Ibu untuk memaafkan semua kekurangan-kekurangan kami. Seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah memberikan nasihat, istaghfiru min ashabis solihin, hendaknya kalian memperbanyak sahabat-sahabat yang soleh. Fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah,
karena mereka nanti di hari kiamat akan bisa memberikan manfaat. Yang hadir pada waktu itu bertanya, wahai Hasan al-Basri, bagaimana mereka bisa memberikan manfaat? Hasan al-Basri mengatakan, ketika idzakhala ahlul jannatil jannata, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, id yataqabalun, mereka duduk seperti ini. Bapak Ibu, semoga Allah yang mengumpulkan kita pada siang hari ini duduk di tanah yang paling suci di muka bumi ini, kelak Allah akan mengumpulkan kita di dalam surganya. Hasan al-Basri mengatakan, ketika penduduk surga mereka duduk-duduk jagongan di dalam surga, id yatadzakaruna ashabahum, mereka saling menyebutkan nama-nama sahabat mereka. Dulu saya punya sahabat satu desa, dulu saya punya sahabat satu sekolah, dulu saya punya sahabat satu perjalanan, dulu saya punya sahabat yang bersama-sama merajut kesulitan untuk menjadi tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu salah seorang di antara mereka bilang, mana si fulan sahabta, mana si fulan sahabta kok tidak kelihatan di surga ini? Di antara yang hadir mengatakan, huwa finnar, sahabat kita si fulan ada di dalam neraka, naudzubillah. Lalu penduduk surga ini mengatakan, ya Rabb, la tatimmu ladzati fil jannah, ya Allah, sungguh nikmatku di dalam surga ini tidak akan sempurna sampai sahabatku fulan engkau keluarkan dari neraka dan kumpulkan bersama kami di dalam surga sini. Allah mengutus malaikat mengambil kawannya ini, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Penduduk neraka lain mereka melihat, ya ajaban, sungguh mengherankan, apa yang menjadikan orang ini dikeluarkan dari neraka? Awaliduhu syahid, apakah orang tuanya mati syahid sehingga memberikan syafaat pada dia? Dijawab, tidak. Apakah saudara sekandungnya mati syahid sehingga memberikan syafaat? Dikatakan tidak. Asyafa'athumul malaika, apakah para malaikat memberikan syafaat? Dikatakan tidak. Apakah para nabi yang memberikan syafaat? Dikatakan tidak. Tapi dia punya kawan perjalanan sama-sama haji yang masuk ke surga, lalu dia memberikan syafaat kepadanya. Betapa indahnya persahabatan ini Bapak Ibu sekalian. Memang hanya sebentar, 26 hari, tapi kita berharap Bapak Ibu, persahabatan kita akan berlanjut ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaupun sekiranya na'udzubillah di antara kita ada yang ditakdirkan Allah masuk ke neraka, persahabatan kita ketika duduk bareng di sini, duduk bareng di Arafah, berdoa bareng di Arafah, susah payah bareng-bareng, kita melempar jumroh, kepanasan bareng, persahabatan ini kita berharap Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu bisa mencari kita sekiranya tidak mendapatkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap persahabatan ini persahabatan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ma'idah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di detik-detik terakhir keberadaan kami di tanah suci Mekah ini, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dan saudara-saudari kami yang seiman dan seislam, yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau letakkan di dalam hati kami kedengkian bagi saudara kami yang seiman dan seislam. Ya Allah, sungguh tanah suci ini tanah sucimu, Ka'bah ini adalah Ka'bahmu, negeri ini adalah negerimu ya Allah. Ya Allah, kami telah datang dari negeri yang jauh, bidunubin katsirah, dengan berumuran dosa ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, jadikan kami termasuk ke dalam sabda Nabi-Mu, barang siapa yang mengunjungi Ka'bah kemudian dia tidak rafath dan tidak fasik, maka dia akan kembali ke tanah airnya dalam keadaan suci, seperti hari pertama dilahirkan dari rahim ibunya. Ya Allah, kembalikan kami ke tengah-tengah keluarga kami dalam keadaan suci, seperti hari pertama kami dilahirkan dari rahim ibu kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memiliki kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung kami, bersusah payah melahirkan kami, bersusah payah membesarkan kami. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kata-kata kasar kami kepada keduanya, limpahkan kasih sayang-Mu kepada keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidik dan menyayangi kami. Ya Allah, jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal, jadikan kuburan ayah atau ibu kami ya Allah sebagai salah satu taman dari taman-taman surga-Mu. Jangan kau jadikan kuburan orang tua kami sebagai salah satu lubang dari lubang neraka. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru bihi saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara saudara kami, kawan kami dalam melaksanakan ibadah haji ini yang dalam keadaan sakit, maka ya Allah, kami memohon kepadamu, sembuhkanlah saudara kami Mas Nurdian, saudara dan ayah kami Pak Paijo, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak diikuti lagi oleh rasa sakit. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit yang ada dalam diri kami, yang ada pada kedua orang tua kami, yang ada pada saudara-saudari kami yang seiman dan seislam. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami tatkala kami menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, bukakan pintu taubat-Mu sebelum Kau mencabut nyawa kami. Ya Allah, beri kami husnul khatimah. Ya Allah, beri kami husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, musibah demi musibah dialami oleh saudara-saudara kami. Maka ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang wafat dalam perjalanan ibadah haji ini sebagai orang-orang yang mati syahid. Dan ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara mereka agar bisa segera berkumpul dengan keluarga mereka. Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura
wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah haji kami sebagai ibadah haji yang mabrur. Sa'i kami sa'i yang Engkau hargai. Pengorbanan kami pengorbanan yang tidak pernah merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau maha mengetahui betapa rindunya hati kami untuk selalu dekat dengan rumah-Mu. Maka ya Allah, jangan Kau jadikan kunjungan kami ini sebagai kunjungan kami yang terakhir ke tanah suci Mekah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, panjangkan usia kami, beri kami kesehatan, panggil kembali kami untuk menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Dari tanah suci ini kami berdoa kepadamu, beri kesempatan bagi saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami yang ada di tanah air kami, agar bisa menyusul kami melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang abadi sampai ke dalam surga-Mu kelak. Hadiahkan kepada kami putra dan putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, kumpulkan kembali kami bersama kedua orang tua kami di dalam surga-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami menuju ke tanah air kami. Ya Allah, sungguh kami telah rindu dengan keluarga dan putra-putri kami. Ya Allah, jadikan perjalanan kami perjalanan yang mudah, perjalanan yang Kau berkahi ya Allah. Beri keselamatan pada kami sehingga kami bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang kami cintai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.